warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok apel akan presentasikan mengenai tugas yang diberikan oleh Ustaz Husin kemarin. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naila Fahira. Perkenalkan, nama saya Rizky Bersutra Afika. Perkenalkan, nama saya Nazif Anissa Kamil. Perkenalkan, nama saya Niswa Indah Ramadhani. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mulai duluan. Bisa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Fahira akan menjelaskan mengenai gambar yang tergambar di pikiran saya mengenai tugas kemarin. Yang pertama, tema kami adalah taat pada aturan, kompetitif dalam kebaikan, dan juga kerja keras. Pada gambar ini, saya menjelaskan mengenai 3 topik sekaligus, yaitu taat pada aturan, kompetitif dalam kehidupan, dan kerja keras. Gambar ini menceritakan mengenai sekelompok pekerja kantoran yang akan menghadiri rapat negara yang sangat penting 5 menit lagi. Namun di saat mereka ingin ke ruang rapat, tiba-tiba berbunyi suara azan. Nah, mereka langsung bergegas untuk sholat dan tidak menunda waktu. Nah, pada perilaku mereka ini dapat kita lihat bahwa mereka itu taat pada aturan Allah, yaitu mereka segera beribadah. Selain itu, mereka juga tidak menunda waktu sholat. Mereka langsung bergegas untuk sholat meskipun ada rapat sebentar lagi. Nah, pada perilaku tidak menunda waktu tersebut tergambar sikap kompetitif dalam kebaikan. Lalu yang terakhir, mereka setelah sholat mereka akan menghadiri rapat. Dapat kita lihat bahwa mereka itu bekerja keras dalam dunia, yaitu mereka tidak mau meninggalkan pekerjaannya. Dan juga mereka juga bekerja keras dalam akhirat, yaitu mereka tidak meninggalkan ibadahnya. Sehingga dapat kita simpulkan mereka memiliki sikap bekerja keras dalam dunia maupun akhirat. Sehingga pada gambar ini tergambar 3 sikap sekaligus. Lalu pada topik yang kedua, topiknya yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Di sini saya menggambarkan orang yang sedang bersolawat. Nah, salawat ini sangat penting loh, karena ketika kita baca salawat untuk Nabi Muhammad SAW, sama saja dengan kita memohon dan berdoa kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Selain itu, tujuan salawat itu agar kita mendapat syafaat di akhir kelak. Salawat ini juga sangat penting dan juga ada di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 56, yang berbunyi, yang artinya itu sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Allah saja bersolawat dan malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka manusia juga harus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dari sini tergambar sikap iman kepada Rasul Allah. Sekian dari saya. Mohon maaf jika kelewatan waktu dan mohon maaf jika ada kekurangan kata-kata. Saya kira dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan gambar yang telah saya buat mengenai taat kepada aturan. Nah, di sini saya menggambarkan bahwa ada peraturan, ada peringatan, Allah selalu izin. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa aturan itu dibuat untuk dipatuhi, karena aturan itu tentu dibuat pasti ada sebabnya. Jika kita melanggar aturan, contohnya pada sini Allah selalu izin. Nah, kalau kita ada di situ, kita nggak taat apa yang diperintahkan atau aturan ini, kan terjadi jatuh atau luka atau apa insiden lainnya. Nah, maka dari itu aturan itu haruslah ditaati. Seperti itu. Selanjutnya yaitu iman kepada Rasul. Nah, bentuk iman kepada Rasul Allah ini kita dapat menerapkan sifat-sifatnya. Salah satunya itu jujur. Nah, sifat jujur ini adalah sifat mulia dari Rasulullah SAW. Nah, pada gambar ini adalah gambar orang yang tengah membeli jajan di kantin. Kasus ini tuh kebanyakan, kadang kita tuh lupa bayar atau ngutang atau apa. Sebaiknya itu tuh dibayar. Jangan sampai jujur, kita misalnya ngambil 3, bayarnya tuh 3. Jangan ngambil 3, bayarnya cuma 1. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nazif Anissa Kamil akan menjelaskan gambar yang telah saya gambar. Yang pertama yaitu taat kepada aturan. Seperti kita tahu, taat kepada aturan itu artinya mengikuti segala peraturan yang berlaku. Contohnya itu peraturan di asrama, peraturan di sekolah, maupun peraturan di masjid. Nah, dari gambar yang saya gambar di sini, bisa kita lihat salah satu contoh dari taat kepada aturan yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Nah,
Seperti kita lihat pada gambar tersebut, ada dua tempat sampah, anorganik dan organik. Nah, kita bukan hanya membuang pada tempatnya saja atau membuang pada tempat sampah, tetapi kita juga bisa melihat tong sampah tersebut atau sampah tersebut. Misalnya sampah itu organik, maka kita buang sampahnya ke tempat organik. Misalnya sampah itu anorganik, maka kita buang sampahnya ke tempat yang anorganik. Nah, kenapa ini saya gambar? Karena kebersihan itu merupakan salah satu dari iman. Yang kedua yaitu contoh iman kepada Rasul. Seperti kita lihat pada gambar tersebut, ada seorang ibu dan anak-anaknya yang sedang mengaji. Nah, salah satu contoh iman kepada Rasul yaitu beribadah dan mengikuti segala peraturan yang berlaku yang Allah berikan, dan selalu mencari pelajaran-pelajaran baru. Dengan kita mencari pelajaran-pelajaran baru atau membaca Al-Quran, kita akan mengetahui luas pembelajaran yang lebih luas. Nah, itu merupakan contoh iman kepada Rasulullah. Baiklah, saya akan menjelaskan topik pertama, itu taat kepada aturan. Taat kepada aturan tersendiri ada 3, yaitu taat kepada aturan Allah, taat kepada aturan pemimpin, dan taat kepada aturan yang ada di masyarakat. Yang saya gambar ini adalah taat kepada aturan kepada Allah. Taat aturan kepada Allah ini yaitu dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Perintahnya itu seperti sholat, berpuasa, mengaji, dan bersedekah. Serta larangan-larangannya seperti berzina, mabuk-mabukan, dan yang lain-lain. Kenapa sih saya mengambil contoh sholat ini? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia sekarang ini saat dengar azan bukannya langsung sholat, melainkan dia membuang-buang waktu sehingga tidak mengikuti taat aturan kepada Allah. Setelah itu, topik yang kedua yaitu iman kepada Rasul Allah. Yang saya ambil adalah hikmah iman kepada Rasul Allah, yaitu menegakkan keadilan. Kan Rasul sendiri memiliki sifat yaitu menegakkan keadilan. Mereka berarti kita mengikuti salah satu suri tauladannya. Dengan menegakkan keadilan ini, kita dapat membuat hubungan kita dengan manusia lain juga semakin dekat. Seperti tidak ada rasa cemburu, rasa kecewa antar sesama manusia. Itulah yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.